Ya, tadi sudah disebutkan bahwa Bali sampai sekarang masih menjadi tulang punggung untuk pendapatan devisa dan sektor pariwisata. Bahkan terakhir ada rilis dari Mastercard yang menetapkan kota Denpasar sebagai kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tapi sayang, citra Bali saat ini tengah terancam dengan adanya praktik jual murah ke Tiongkok. Apa yang dijual murah, saudara? Ada zero tour free atau biaya yang sangat murah untuk wisata. Jadi paket wisata yang sangat murah yang dilakukan oleh mafia Tiongkok. Siapa mafianya? Mafianya yakni pengusaha, pemilik souvenir, toko souvenir di Bali yang akhirnya melakukan subsidi per kepala. Jadi ada subsidi yang dilakukan, yang diberikan oleh pengusaha kepada para wisatawan per kepala yang nanti datang ke Bali, lalu kemudian dipaksa untuk membeli souvenir, belanja di toko mereka. Lebih lengkapnya, pertama kita akan lihat bagaimana pertumbuhan wisatawan dari negeri tirai bambu tersebut. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tiongkok jumlah wisatawan yang datang ke Bali bahkan mengalahkan Australia yang masih 800 ribuan. Tiongkok sudah mencapai 1 jutaan. Dan ini pun saudara belum 1% dari total pemilik paspor di Tiongkok mencapai 200 juta. Ya, sementara sekarang katanya sudah banyak nih orang kaya baru atau mereka masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Jadi sebenarnya kalau makin banyak orang kaya baru, maka harapannya nanti mereka makin banyak belanja di Bali. Tapi faktanya nggak terjadi. Kenapa? 60% dari mereka wisatawan yang datang ke Indonesia menggunakan agen perjalanan. Nggak ada yang salah di situ pertama. Tapi masalahnya adalah ada paksaan yang dilakukan hanya untuk mensejahterakan atau hanya memperkenalkan menjual produk-produk para pengusaha yang tadi memberikan subsidi kepada wisatawan per kepala, saudara. Lebih rincinya seperti apa? Apa subsidi yang diberikan? Ini dia biaya paket Bali Tiongkok. Anda bisa lihat bagaimana murahnya Bali dijual, saudara. 999 renminbi setara dengan 2 juta, lalu kemudian makin lama dibanting lagi ke 777, 1,5 juta. Terakhir, 299 renminbi atau setara dengan 600 ribu rupiah. Sudah termasuk apa? Tiket pulang pergi, ya, ada tiket pulang pergi. Lalu kemudian juga ada biaya makan, ditambah lagi penginapan 4 malam 5 hari cukup dengan 600 ribu rupiah. Sudah bisa bolak-balik Tiongkok Bali, Bali ke Tiongkok. Nah, apa keuntungan untuk para pelaku usahanya nih? Jadi mereka ini para pengusaha yang memiliki usahanya di Bali memberikan subsidi ke agen perjalanan. Ada kerjasama di sana. Nah, jadi biasanya kalau kita jalan-jalan, saudara, menggunakan agen perjalanan kan sudah ditetapkan tuh kita akan berkunjung kemana, beli oleh-oleh di mana. Tapi biasanya kita diarahkan ke tempat-tempat yang terkenal begitu ya, yang memang diminati wisata. Tapi ini enggak, seperti paksaan. Jadi nanti sebagai imbalnya, setelah mereka memberikan subsidi per kepala, mereka ini nanti disuruh belanja, ya, disuruh belanja ke toko milik pengusaha Tiongkok yang ada di Bali. Ini agak susah ya, saudara ya. Milik pengusaha Tiongkok di Bali dengan harga yang cukup tinggi. Artinya kalau mereka jual barang dengan harga yang tinggi, ya mereka sebenarnya punya uang kan untuk wisatawan ini. Tetapi ternyata ya untuk mengembalikan tadi subsidi yang sudah diberikan per kepala tadi ya dengan cara ya kamu harus beli barang saya, produk saya. Lebih parahnya lagi, saudara, semua made in Tiongkok. Jadi ketika dijual made in Tiongkok, jadi bukan barang lokal yang dijual. Selain itu juga bayarnya menggunakan Alipay dan juga WeChat. Alipay dan WeChat inilah dan kemudian non tunai kan transaksinya menggunakan mata uang renminbi. Balik lagi tuh uang ke Tiongkok. Nggak ada keproses di Indonesia, saudara. Mereka ini wisatawan Tiongkok jarang sekali membawa US dollar, jadi mereka nggak bawa dolar. Sementara kan pemerintah harapannya sektor pariwisata bisa menyumbang devisa. Tujuannya ya lagi-lagi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, saudara, kalau kita lihat lagi datanya, nah ini dia wisatawan Tiongkok ke Bali dari setahun terakhir terus memang meningkat. Mulai dari Januari 46 ribu doang ya, lalu kemudian juga Juni sudah mulai naik. 131, tertinggi di Juli 148 ribu, lalu kemudian September 127 ribu. Dengan adanya praktik
zero to free tadi atau wisata berbiaya murah, jelas-jelas tidak ada untungnya untuk Indonesia. Kita tidak dapat devisa, barang yang kita jual ke sana pun juga bukan barang kita, tapi barang impor. Ya, ini dikarenakan memang ada kesepakatan antar pengusaha dan agen travelnya sendiri, yang dimana setelah saya bayar kamu, saya subsidi kamu, kamu beli barang saya lagi. Dan ini tidak bagus untuk perekonomian kita, saudara. Dan hal ini diakui tadi bahwa memang asosiasi nggak bisa melarang praktek itu terjadi, yang dikatakan sudah terjadi sejak tahun 2016. Tapi ternyata memang pemerintah daerah di Bali sudah mengatakan akan menutup toko-toko yang dianggap melakukan praktik tersebut. Ada 16 toko yang saat ini terancam akan ditutup karena menggunakan praktik tersebut, tapi kemudian Bank Indonesia pun tidak mau diam, memaksa Alipay dan WeChat untuk bekerja sama dengan switching lokal, sehingga akhirnya sekarang untuk Alipay diam dulu, sementara WeChat sudah bekerja sama dengan Bank Buku 4. Usah dilakukan untuk bisa mempertahankan rupiah. Terima kasih My Sister Ilona dari Menara Kompas.